Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rosatunada, NPM 2021 145000871 dari kelas S6E. Hari ini saya ingin berbagi tentang seandainya saya menjadi guru, bagaimana sih cara menjadi guru yang disenangi oleh murid, guru lainnya, dan kepala sekolah, serta bagaimana memotivasi diri sendiri dan orang lain saat menghadapi masalah. Yuk kita mulai. Pertama, untuk menjadi guru yang disenangi murid, penting banget untuk membangun hubungan yang baik dengan mereka. Kita perlu menunjukkan bahwa kita peduli dengan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan. Misalnya, pada saat ada murid yang tampak sedih atau kesulitan, ajak mereka untuk ngobrol. Tanyakan kabar mereka dengan tulus seperti, bagaimana kabarmu hari ini? Atau, ada yang bisa Bapak Ibu bantu? Nah, dengan begitu, mereka merasa dihargai dan juga didengar. Kedua, sebagai guru, kita juga harus bisa bekerja sama dengan rekan guru kita. Jadilah guru yang sportif dan siap membantu. Misalnya, ketika ada guru baru yang baru saja bergabung, tawarkan bantuan dan juga berbagi pengalaman mengajar baik dalam lingkup sekolah maupun di luar dari lingkup sekolah. Dengan begitu, kita menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung dan juga harmonis. Selain itu, tunjukkan dedikasi dan komitmen dalam bekerja. Hadir tepat waktu, siapkan materi dengan baik, dan ikuti aturan sekolah dengan disiplin. Kepala sekolah akan menghargai guru yang menunjukkan profesionalisme dan dedikasi yang tinggi. Misalnya, saat diberikan tanggung jawab tambahan seperti mengkoordinir acara sekolah, terimalah dengan semangat dan kerjakan dengan sepenuh hati. Hal ini menunjukkan bahwa kita adalah guru yang bisa diandalkan. Ketiga, hubungan dengan kepala sekolah juga harus dijaga dengan baik. Bersikaplah profesional dan juga hormat. Saat ada masalah atau ide baru, sampaikan dengan cara yang baik dan juga solutif. Misalnya, kita bisa menawarkan ide atau juga solusi terkait masalah-masalah yang dihadapi di sekolah tersebut. Seperti contohnya adalah meningkatkan minat belajar siswa. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa membangun hubungan yang positif dan saling mendukung. Jangan lupa juga untuk melaporkan kemajuan dan hasil belajar siswa secara berkala kepada kepala sekolah. Ini menunjukkan bahwa kita peduli dengan perkembangan siswa dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Misalnya, setiap semester kita melaporkan hasil belajar siswa selama satu semester tersebut. Nah, dari situ maka akan diketahui bahwasanya ada beberapa siswa yang menunjukkan peningkatan yang signifikan dan beberapa yang masih perlu perhatian lebih. Selain itu, buatlah suasana kelas yang menyenangkan dan juga nyaman. Gunakan humor ringan untuk mencairkan suasana, namun tetap jaga batasan agar tetap profesional. Misalnya, ketika ada murid yang terlihat lelah atau tidak bersemangat, kita bisa membuat lelucon kecil atau cerita pendek yang relevan dengan pelajaran untuk menarik perhatian mereka kembali. Berikan pujian ketika murid menunjukkan usaha atau juga prestasi, meskipun itu kecil. Nah, hal-hal kecil seperti ini bisa membuat mereka merasa dihargai dan juga termotivasi. Jangan lupa juga untuk memberikan kesempatan bagi murid untuk berpartisipasi aktif dalam kelas. Ajak mereka berdiskusi, bertanya, dan berbagi pendapat. Ini bisa dilakukan dengan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi, presentasi, atau proyek kolaboratif. Dengan cara ini, murid merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk belajar. Selain itu, kita juga perlu terbuka untuk belajar dari pengalaman guru lain. Ikuti diskusi atau kelompok kerja yang membahas mengenai metode pengajaran baru. Misalnya, kita bisa bergabung dengan komunitas guru atau forum diskusi online yang membahas berbagai teknik pengajaran. Dan jangan ragu untuk meminta feedback dari rekan-rekan guru lainnya. Feedback yang konstruktif akan membantu kita berkembang menjadi guru yang lebih baik. Kerjasama dengan rekan guru lainnya juga bisa ditingkatkan melalui kolaborasi dalam proyek sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya, kita bisa mengusulkan untuk mengadakan acara bersama seperti lomba antar kelas atau pameran hasil karya siswa. Nah, dengan begitu, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik dengan rekan sesama guru, tapi juga memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya, motivasi diri sendiri itu nggak kalah penting. Caranya, tentukan tujuan jangka pendek dan juga jangka panjangmu.
Nah, dengan tujuan yang jelas, kita jadi lebih semangat untuk bisa mencapai dan juga menemukan strategi yang tepat untuk bisa mewujudkan tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Kemudian, jangan lupa untuk merayakan pencapaian kita, sekecil apapun itu. Misalnya, setelah berhasil menyelesaikan proyek kelas, beri reward untuk diri sendiri seperti menikmati hobi atau waktu santai. Nah, ini penting agar kita tetap termotivasi dan tidak mudah merasa jenuh atau bisa juga merasa exhausted karena mungkin terlalu banyak beban yang kita hadapi. Jadi sesekali kita perlu untuk merayakan diri sendiri. Untuk menjaga semangat, kita juga bisa mencari inspirasi dari guru-guru lain yang sudah berpengalaman. Bacalah buku-buku tentang pengembangan diri dan pendidikan, atau ikuti seminar dan pelatihan yang relevan. Selain itu, jangan ragu untuk mengambil waktu istirahat yang cukup dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dengan begitu, kita bisa tetap produktif dan bersemangat dalam mengajar. Untuk memotivasi murid, buatlah pelajaran yang menarik dan relevan dengan kehidupan mereka. Gunakan metode pengajaran yang bervariasi, seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, atau proyek-proyek kreatif. Misalnya, saat menjelaskan konsep ekonomi, kita bisa menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari murid. Dengan contoh nyata, murid akan lebih mudah dalam memahami dan tertarik dengan materi yang disampaikan. Selain itu, kita bisa memberikan tantangan yang menginspirasi mereka untuk berpikir kritis dan juga kreatif. Misalnya, buatlah proyek kelompok di mana mereka harus menemukan solusi untuk masalah ekonomi di lingkungan sekitar. Dengan proyek seperti ini, murid tidak hanya belajar teori, tetapi juga bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Jangan lupa juga untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan memotivasi. Nah, dengan begitu, murid merasa dihargai dan terus termotivasi untuk meningkatkan hasil kerja mereka. Terakhir, untuk memotivasi rekan guru, kita bisa saling berbagi pengalaman dan strategi mengajar yang efektif. Ajak mereka untuk mengikuti pelatihan atau seminar yang bermanfaat. Ingatkan bahwa kita semua di sini untuk tujuan yang sama, yaitu memberikan pendidikan terbaik bagi murid-murid kita semua. Diskusikan tantangan yang dihadapi dan cari solusi bersama. Pertukaran ide seperti ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Dan selain itu, kita juga bisa mengadakan sesi sharing antar guru secara rutin untuk bisa berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di saat ini, baik di instansi mereka atau di luar instansi mereka, sehingga terjadi pertukaran pendapat untuk menemukan solusi atas masalah tersebut. Kesimpulannya, menjadi guru yang disenangi oleh murid, rekan sejawat, dan kepala sekolah membutuhkan upaya yang berkesinambungan dalam membangun hubungan yang baik dan menunjukkan profesionalisme serta terus belajar. Penting untuk mendengarkan dan peduli pada murid, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan, serta memberikan apresiasi atas usaha dan prestasi mereka. Kerjasama dengan rekan guru dan komunikasi yang baik dengan kepala sekolah juga krusial untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Selain itu, motivasi diri sendiri dapat dicapai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan merayakan pencapaian, serta terus mengembangkan diri dan juga pelatihan dan pembelajaran. Untuk memotivasi murid, gunakan metode pengajaran yang menarik dan relevan, serta ciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan juga mendukung. Sementara itu, berbagai pengalaman dan strategi mengajar, serta mengikuti pelatihan bersama, dapat meningkatkan kualitas pengajaran. Dengan demikian, menjadi guru bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang membangun hubungan, memberikan inspirasi, dan terus berkembang untuk memberikan pendidikan terbaik bagi murid-murid. Jadi, itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi guru yang disenangi oleh murid, rekan guru, dan kepala sekolah, serta bagaimana memotivasi diri sendiri dan orang lain. Menjadi guru bukan hanya tentang mengajar, tapi juga tentang membangun hubungan, memberikan inspirasi, dan juga terus belajar. Dengan video ini semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.